Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, insyaallah kita sudah kembali lagi ya di Ramadan Asik. Ini udah episode yang keberapa ya. Yang jelas kita sudah banyak sekali ya kedatangan ustadz-ustadz ya. Bukannya ustadznya yang banyak ya, tapi ustadznya itu aja. Tapi insyaallah pembahasannya yang banyak ya. Sekarang kita ada Ustadz Wendra nih sama kita. Apa kabar Ustadz Wendra? Alhamdulillah sehat selalu. Ya Allah, sehat selalu ya. Insyaallah. Pak Marul, gimana kabar? Sehat insyaallah. Gimana dengan hewan peliharaan di rumah? Oh, sehat-sehat. Sehat. Dengar pelihara buaya kan? Oke, untuk teman bermain ya tuh Ustaz Fahrul biasanya. Oke, insyaallah Ustadz di sini ya, Ustadz Wendra dan Ustadz Fahrul insyaallah akan menjawab segala gelisah kita di Ramadan Asik kali ini. Lebay ya. Tapi insyaallah kita seperti biasa akan ada info unik yang akan kita bahas pemirsa. Di sini sudah ada info unik yang masuk ya. Penumpang mabuk gigit awak kabin. Pesawat putar balik ke bandara. Nih, baik. Penerbangan pesawat pesawat ANA tujuan Amerika Serikat terpaksa kembali ke Tokyo setelah seorang penumpang mabuk menggigit anggota awak di tengah penerbangan. Pria tersebut dilaporkan seorang warga negara Amerika berusia 55 tahun sedang mabuk berat. Ketika dia menggigit lengan petugas kabin itu menyebabkan luka ringan pada petugas tersebut. Untung gewang tidak tanggal ya. Gewang. Udah 55 tahun nih bapak-bapak nih, masih mabuk. Aduh. Media Jepang mengatakan pria tersebut mengatakan kepada polisi bahwa dia telah meminum obat tidur dan tidak ingat apa yang terjadi. Ini adalah insiden terbaru dari serangkaian insiden yang berdampak pada penerbangan Jepang. Pesawat yang dilaporkan membawa 159 penumpang berada di atas Samudra Pasifik ketika insiden itu terjadi, sehingga pilotnya harus kembali ke Bandara Haneda di Tokyo. Ini untung yang digigit awak penumpang ya. Kalau pilot, itu turunkan ya orangnya. Terbang itu langsung turun loh. Turunkan di terminal mana gak serah. Jadi gimana nih tanggapannya Ustadz kita nih? Ini orang mabuk gigit. Alhamdulillah. Jadi kita mendengar dari berita tersebut orang mabuk tadi. Nah, di dalam kita biasanya kan kalau naik kendaraan itu biasanya mabuk ya Bang Rida ya. Ayu pun mabuk juga. Mabuk juga ya. Mabuk berat saya. Mabuk agama. Asik. Mabuk ketika naik kendaraan Bang Rida. Nah, jadi orang-orang yang mabuk dalam kendaraan itu menurut penelitian kedokteran itu bahwa ada masalah kerusakan atau beberapa masalah di bagian otak kecilnya. Nah, akhirnya dia tidak seimbang. Misalnya dalam perjalanan tuh misalnya ada goncangan, akhirnya buat stimulasi otaknya dan perutnya pun makin mual gitu Bang Rida. Memang otaknya itu terguncang. Iya serius ya. Akhirnya dari otaknya terguncang di otak tengahnya itu otak kecilnya menyebabkan tidak seimbang tadi. Ya tidak seimbang, bisa kehilangan apa namanya kehilangan ini keseimbangan tubuh, bisa jatuh apa. Nah, jadi salah satu beberapa tips untuk menghilangkan mabuk itu ada beberapa nih Bang Rida. Yang pertama adalah kita kalau bisa jangan duduk di belakang kalau di kendaraan. Betul. Harus duduk depan. Biar tidak goncangan tidak terlalu kuat. Benar. Karena kalau ada goncangan terlalu kuat, itu buat makin parah tuh. Apalagi belum makan. Makin banyak masuk angin, ujung-ujungnya muntah dan segala macam. Yang kedua, untuk tips supaya tidak mabuk, yang kedua adalah mencium aroma terapi. Kayak minyak kayu putih untuk mengembalikan kesadaran lagi gitu Bang Rida, supaya tidak mabuk lah gitu. Kemudian yang ketiga, makan permen jahe gitu juga sama. Bau jahe itu kan bau yang segar untuk mengembalikan kesadaran kita. Jangan sampai kita mencium bau yang terlalu menyengat, wangi. Benar. Kayak pewangi mobil tuh. Iya, wangi mobil tuh. Itu selap tuh Bang Rida. Saya pernah berjalan dikunci kan. Baru nak buka tuh. Allah, dah mulai mabuk dah, mual.
Berarti antum tidak bisa gagal mempraktekkan gagal. Gagal. Mungkin teman-teman di rumah bisa kali. Karena mungkin tapi Ustaz, ini kayaknya dia bukan mabuk kendaraan lah nih, bapak ini nih. Kayaknya dia mabuk betul lah, soalnya kan dia minum obat tidur. Ada obat tidurnya. Dia minum obat tidur, kayaknya dia mabuk lah kayaknya. Mabuk betul. Mabuk betul kayak mabuk minuman keras kayaknya nih. Minum obat tidur. Nggak mungkin dia mabuk gigit orang, Ustaz. Nggak mungkin dia mual-mual. Ya kan kalau mabuk kendaraan itu kan muntah. Iya. Mungkin ngapain digigit orang? Kayak kecuali memang mabuk ini hilang kesadaran, memang hilang akal gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan tips ya. Edukasi lah ya. Edukasi. Bagi anda yang mabuk ya, walaupun tips itu datang dari seorang yang mabuk kendaraan juga kamu nggak apa-apa. Yang penting lihat apa yang disampaikan. Unsur mangkok. kayak gitu lah. Oke, baik. Ada yang mau tambahkan mengenai mabuk nih? Mabuk. Mungkin mabuk secara minum kali ke Bang Reda ya. Enggak tahu lah, pokoknya mabuk. Kan enggak jelas soalnya. Tapi dia gigit orang. Enggak mungkin orang mabuk gigit orang, harusnya muntah dong kalau mabuk perjalanan. Atau ada dendam tersendiri kan, kita enggak tahu juga ya. Wallahu alam lah. Intinya kayak gitu lah Bang Reda. Oke, baiklah. Kita langsung masuk ke tema kita saja pada hari ini. Doa senjata orang beriman. Mungkin kita pernah dengar ya istilah tentang doa senjata orang beriman. Senjata apa nih kan? Senjata kan banyak nih, ada AK-47, MP7 ya. Kris ya. Iya. Jadi gimana nih mengenai doa senjata orang beriman? Ya, jadi memang ad-du'a silal mukmin. Jadi kita biasa dengar tuh memang kekuatan terbesar daripada kaum muslimin itu adalah doa, Bang Reda. Karena di saat memang mungkin kita tidak bisa menolong agama ini dengan cara misalnya memberikan rezeki, harta, mungkin kan keterbatasan gitu kan, mungkin tenaga pun kadang lemah kan, ngangkat barbel pun kadang-kadang, ngangkat beban sendiri pun kadang-kadang tidak mampu. Ngangkat selimut lihat mabuk kan. Mobil mabuk. Apa naik tank nanti? Allahu Akbar. Basoka. Ya. Jadi itu tadi paling tidak dia ada doanya, Bang Reda. Karena dalam berdoa ini tidak akan pernah rugi, Bang Reda. Karena doa itu memang salah satu kewajiban seorang hamba yang memang dia itu ada iman dalam dirinya, dia ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang udah diciptakan untuk berdoa saja kepada Allah, itu udah syukur dah. Udah keren dah. Ya. Benar, masalah itu mau dikabulkan atau tidak itu sama gitu. Maksudnya doanya itu bagi orang tuh biasa aja gitu. Ya Allah minta garam ya Allah. Nah, itu salah satunya luar biasa tuh Bang Reda. Iya. Hal yang remeh-temeh pun tetap kita minta sama Allah. Libatkan Allah itu yang mahal. Itu yang mahal. Karena di saat banyak sekarang ini kan orang malah minta sosial di sosmed ya. GWS for me gitu kan. Nah, tapi kalau ada orang yang beriman, dia minta dengan Allah, Reda. Sebelum dia minta penyebabnya pada manusia gitu, sebabnya taubat atau apa, dia ke Allah dulu. Nah, itu dalam ilmu tauhid itu yang sangat mahal, Reda. Jadi maksudnya yang mahal dari doa itu adalah rasa ketergantungan kepada Allah. Rasa cuman berharapnya kepada Allah. Benar. Dan ini doa senjata orang beriman. Kenapa disebut dengan senjata? Di luar bukan maksudnya senjata perang kita harus enggak. Maksudnya kenapa doa itu disebut senjata? Nah, di dalam bahasanya kan doa silahul mukmin. Silah itu kan artinya senjata. Nah, senjata ini kan bisa untuk yang namanya alat kita untuk menyerang orang gitu. Alat kita untuk bisa menangkis sebagai alat lah, alat secara umum lah. Alat yang artinya untuk membantu pekerjaan segala macam. Maka jadi doa itu kan senjata kita. Apa-apa yang kita butuhkan maka kita butuh senjata tadi. Nah, senjata di sini kan bukan berarti harus pistol, harus pedang. Seperti kalau orang masak kan senjata orang masak apa? Kuali, pisau. Nah, juga dalam doa seperti itu Bang Reda. Jadi doa itu senjata kita dalam hidup supaya hidup kita ini lebih bisa berkesan, berkah. Karena seorang mukmin itu harus selalu mendawamkan doa tadi. Itu kan perintah Allah di Quran surah 40-60. Ya Allah berfirman di situ, berdoalah kepadaku, akan aku perkenankan doamu. Jadi Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa, berarti di situ Allah pun mau ngabulkan, Bang Rida. Jadi ketika Allah sudah merintahkan gitu, kenapa kita berdoa gitu? Sayang rasanya. Sayang. Padahal Allah yang nyuruh ya. Aku doa gitu ya. Aku kasih pasti. Ini udahlah berdoa, udahlah ngaku muslim tapi tak berdoa. Sayang. Sayang. Karena memang doa nih Mareda
tidak ada kekecewaan di dalamnya. Sebagaimana Allah kabarkan di Quran surah Maryam ayat keempat, itu kan salah satu hamba Allah, seorang nabi, Nabi Zakaria. Ketika berdoa kepada Allah, aku tidak pernah merasakan kekecewaan dalam doaku. Maka dikatakan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beliau mengatakan, ketika doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya aku minta A, kata Sayyidina Ali, maka aku alhamdulillah bersyukur. Tapi ketika aku berdoa kemudian Allah tidak kabulkan, malahan Allah kabulkan Z, kan jauh tuh, A sampai Z jauh. Maka syukurku lebih bertambah. Karena apa? Karena kalau yang pertama itu kehendakku. Tapi yang kedua ini pasti kehendak Allah. Maka berpikir, mana yang lebih baik, kehendak makhluk atau kehendak Allah? Pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berdoa itu padahal tidak pernah rugi sebenarnya. Karena dia mengembalikan semuanya kepada Allah, ya kan? Ya. Tidak pernah rugi itu dalam artian dah lepas gitu. Apa yang kita sampaikan sama Allah itu dah urusan Allah lah, mau bagaimana tentang hidup kita nih. Benar. Karena dalam doa itu yang paling penting itu sebenarnya jaga itu dua, Reda. Apa tuh? Yang pertama itu doa itu harus hakul yakin. Karena kalau doa tapi tak yakin, Reda, ini sama saja meruntuhkan doanya. Misalnya contoh, ya Allah, aku kepengen haji umroh, tapi kok nengok duit nih sebulan 1 juta, kayak tak mungkin lah. Dia gak doa, dia gak bilang tak mungkin. Secara tidak langsung itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengecilkan Allah. Benar. Allah tak mampu. Benar. Allah mampu segalanya kan gitu. Jadi yang pertama tuh yang harus tanamkan hakul yakin, bahwasanya doa ini pasti Allah dengar dan pasti Allah bisa kabulkan, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, doa itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita tadi. Jangan sampai kita itu menuntut Allah untuk memberikannya dengan pengabulan yang cepat. Karena Allah lebih tahu kapan permintaan kita itu harus dikabulkan. Misal gini, kita kan ada anak ya, anak saya misalnya 2 tahun lebih. Antum anak berapa? 1 ya, setahun lebih dah ya. Ketika kita mau berikan pisau, gitu kan, apakah sudah siap anak itu dikasih pisau? Belum kan? Belum siap. Kapak deh. Kasih kapak. Untuk kerja. Nah, makanya ketika misalnya minta pisau tak akan mungkin kita berikan. Tunggu udah mungkin umurnya udah belasan tahun atau dia udah berani memasak baru kita kasih. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu di saat kapan doa permintaan kita itu dikabulkan. Kapan kita siap, benar. Mampu. Bisa jadi kita minta mobil, kita belum mampu beli bensinnya pun belum. Iya. Pajaknya lagi. Pajak itu biasa kan dulu. Dia bagi perawatan jadi. Benar. Kan kita minta, ya Allah pengen nikah, siapa tahu kita belum mampu dengan segala ujiannya kan, dengan segala ombaknya itu luar biasa ya. Betul kan. Baik, ada lagi gimana tentang doa ini? Dan doa ini kan salah satu cerita Bang Rida. Kita ambil kisah cerita sedikit dari Syekh Dr. Aiman Ruhdi Suwaid. Nah, beliau tuh pernah bercerita tentang beliau berdoa itu selama 1 tahun lebih. Beliau menghitung dari hari pertama dia berdoa sampai dikabulkan sama Allah. Tentang bagaimana beliau itu berdoa supaya dikasih murid untuk belajar ngaji. Maksudnya nyari murid beliau. Beliau pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku ke seorang murid 1 ya, untuk aku ajarkan ilmu yang aku dapat nih, kata dia. Dari awal dia berdoa sampai beberapa waktu belum Allah kabulkan. Terus sampailah ketika di 1 tahun berikutnya beliau baru berdoa dan akhirnya doanya pun Allah kabulkan. Dan dia baru sadar bahwa doanya itu kira-kira udah 1 tahunan. Dia berdoa, dia istiqomah dalam berdoa. Dan dia pun tidak akan pernah kecewa dalam berdoa dia. Karena dia belajar dari Nabi Zakaria. Artinya apa di situ yang tadi Ustaz Wendra sampaikan? Kapan siap kita menerima amanah yang Allah berikan tadi? Doa tadi, kurang lebih seperti itu Bang Ida. Kita bisa ambil pelajaran dari Syekh Dr. Aiman Ruhdi Suwaid. Karena Nabi Zakaria tuh, karena ceritanya juga udah lama tuh Bang Ida. Istrinya, istrinya itu malah udah divonis pada saat itu, mandul monopus deh. Kan mustahil punya anak. Tapi dalam bahasanya nekat lah ya. Nekatnya itu Nabi Zakaria tetap berdoa dengan nyamannya. Beliau berdoa di Quran surah Ali Imran itu di ayat ke-38, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bayangkan udah divonis tak bisa punya anak karena udah faktor umur gitu kan, dan juga udah divonis oleh medis monopus tak akan punya anak, tapi masih minta doa, ya Allah berikan aku anak yang baik. Berkat daripada doa tadi itu Bang Reda, Allah langsung kabulkan di ayat 39-nya. Kan panadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba malaikat datang menghampiri dia untuk memberikan kabar gembira ketika dia salat. Dan itu dia masih berdoa itu. Karena annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Jadi di situ
malaikat memberikan kabar gembira, wahai Nabi Zakaria, bergembiralah bahwasanya engkau akan mendapatkan seorang anak dan engkau tidak akan pernah yang namanya capek-capek memberikan nama karena namanya langsung Allah yang berikan, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Oke, jadi belajar dari Nabi Zakaria, Ya. walaupun udah mustahil ya. Karena doa itu tidak ada yang mustahil. Ya, tapi kalau pikir kita Ya, manusia, logika ya. apalagi saya orang awam nih, tidak masuk akal bagi saya. Nah, tapi dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Benar, tidak tetap pernah husnuzon itu husnuzon. yang mahal. Datang malaikat mengabarkan bahwa dia akan punya anak namanya Yahya. Yahya, Yang itu namanya dapat dari Masuk Allah. Allah Iya. yang memberikannya. Ya mungkin kita juga bisa seperti itu, bukan bisa seperti Nabi, enggak. Kita berdoa juga dengan tanpa mengecilkan Allah. Karena terkadang ada juga tuh hal-hal yang mustahil kita doakan tuh. Saya punya teman nih terakhir ya. Saya punya teman tuh pelat, nggak bisa menyebutkan R. Serius? Iya, ya. L. Tapi dia berdoa karena waktu itu dia belajar ngaji. Dia katanya mau ngapal Quran. Saya dengar sendiri dia berdoa, ya Allah minta R. Masya Allah. Minta R. Sekarang bacanya jangankan sebutkan R, sebut apa lah bisa dia. Masya Allah. Ya maksudnya sesuatu yang memang bawaan dari lahir pun bisa berubah, ya kan? Hal yang sederhana itu Hal yang sederhana itu bisa berubah. Masya Allah. Tapi asal kita jangan berharap malaikat yang nyampaikan, ya kan? Itu takutnya malaikat yang lain yang menyampaikan. Bukan malaikat yang datang, orang yang duit udah datang. Allah. Oke, baik, itu dia pemirsa tadi ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi Ramadan Asik insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, alhamdulillah pemirsa kembali lagi di Ramadan Asik. Nah, tadi kita udah bahas tentang doa, seru ya tentang doa ya, biar meyakinkan kita lebih kuat lagi. Sekarang dari berdoa kita bergeser ke pertanyaan netizen ya. Nah, saya berdoa kepada Allah ya Allah. Mudah-mudahan. Genahkanlah pertanyaan kali ini ya Allah. Amin, amin. Oke, pertanyaan netizen. Apakah berkahnya air zam-zam masih ada apabila ia tercampuri air putih biasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaannya betul. Nah, biasanya kan pertanyaan tak betul. Saya tadi ini nunggu mana punchline-nya nih. Air zam-zam nih, mana punchline-nya? Rupa? Tidak ada. Rupa betul-betul. Baik. Gimana? Apakah berkahnya air zam-zam masih ada apabila tercampur air putih biasa? Alhamdulillah. Jadi berkahnya air zam-zam itu tidak pernah hilang, walaupun tercampur dengan air apapun, termasuk air putih tadi, Bang Ridha. Karena air zam-zam ini kan yang kita tahu salah satu mukjizat dari Nabi Ismail alaihissalam berkat orang tuanya yaitu Sayyidah Hajar. Mencari air dan segala macam, akhirnya Nabi Ismail menghentakkan kakinya, keluarlah yang namanya mata air zam-zam tadi. Nah, menarik pembahasan tentang air zam-zam ini. Air zam-zam ini Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis itu, minumlah air zam-zam itu sesuai dengan niatnya. Nah, minumlah air zam-zam itu sesuai dengan niatnya. Artinya apa? Kalau kita minum air zam-zam dengan niat yang baik, dengan niat untuk sehat, dengan niat untuk dapat ilmu yang lebih baik, maka insya Allah Allah kabulkan. Karena Berkah ya, berkah. ya. Karena ada keberkahan di situ. Dan ketika kita minum air zam-zam itu ada doanya. Ketika kita minum air zam-zam ada doanya itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan kulli da'in. Yang artinya, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan dijauhkan dan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dan ini juga langsung diamalkan sama Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau berdoa tidak seperti doa yang Nabi ajarkan, tapi maknanya sama, Bang Ridha. Jadi Imam Syafi'i itu kalau misalnya minum air zam-zam, dia tidak lepas dari 3 hal yang didoakan. Apa tuh? Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, ketika aku minum air zam-zam ini, jadikan aku sebagai imam bagi para umat muslim. Terkabul ya? Terkabul, Masya Allah. Mayoritas kita Rujukan. masuk Imam Syafi'i. Rujukan. Gelarnya kan Bapak hafalan. Bapak Nasir Sunnah, penolong sunnah Nabi SAW. Yang kedua, beliau minta apa? Memudahkan, ya Allah mudahkanlah aku untuk hafal Quran. Itu Masya Allah. Masya Allah. Bulan Ramadan ini Bulan Ramadan lagi kan? 60 kali hatam. 60 kali hatam. Jadi yang pertama tadi kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Dia menjadi seorang guru, seorang imam yang bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua kan rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Nah, rezeki yang luas ini kan termasuk hafal Quran tadi. Benar. Rezeki yang paling luar biasa ya. Luar biasa. Dan yang ketiga adalah ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah.
Nah, sesuai dengan makna dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah, ya Allah sembuhkanlah aku dari segala macam penyakit. Nah, sakit yang paling sakit adalah ketika di akhir tadi, sakaratul maut. Nah, kurang lebih seperti itu Bang Rida. Masya Allah. Jadi tidak ada tidak hilang keberkahannya. walaupun kita buat air kopi ya, makin berkah. Kayak Indo, apa tuh itu kan? Indo Oke. Baik, kita kembali ke tema kita. Tadi kita udah bahas tentang doa ya. Kita bahas tentang doa. Gimana nih? Saya punya pertanyaan. Lebih baik mendoakan atau didoakan? Nah, itu masuk di dimensi doa, Bang Reda. Dimensi doa itu ada 3. Yang pertama itu doa untuk diri pribadi. Jadi kadang-kadang kita nih kan doa nih kan, ya Allah minta ini minta itu untuk diri kita pribadi. Jadi kadang lama dikabulkan. Nah, mungkin kan tadi maksiat daripada lisan kita, mata kita, hati kita dan sebagainya yang membuat menghambat daripada doa kita. Jadi kan ada yang dikatakan ud'uni astajib lakum. Doa itu kata Allah, berdoalah akan kuperkenankan. Masa dikabulkan kan urusan Allah. Nah, makanya yang pertama itu lihat dulu, maka dimensi yang pertama ini ya berdoanya untuk diri sendiri. Doakan diri sendiri. Iya, tingkatan kedua itu kalau ingin mau lebih cepat doa kita dikabulkan adalah doakan orang lain. Nah, karena di sini Allah melihat udah ada empatinya. Nah, makanya ketika kita mendoakan orang lain, itu tidak hanya orang tersebut yang kita doakan yang dapat, tapi kita sebagai yang doa pun juga akan dapat. Karena sesuai dengan apa yang kita doakan. Nah, kemudian ada tingkatan yang paling tertinggi, yaitu banyak-banyak minta doakan. Nah, karena minta doakan orang ini lebih khusus tergantung lisan dan hatinya, Ustaz. Makanya orang-orang dulu tuh atau orang-orang kampung tuh pasti minta doa kepada para habaib, kiai. Karena lisan-lisan beliau bagaimana beliau bermujahadah di dalam agama Allah luar biasa. Maka dengan keberkahan itulah, karena keberkahan daripada kiai tersebut, maka insya Allah doa itu akan berkah. Doa dari orang soleh ya. Iya. Nah, doakan saya supaya kaya ya. Amin. Kaya yang dermawan, banyak duit, sukses. Ukuran sepatu berapa Ustaz? Saya suka kalau dipuji-puji naikkan. Agak lambung gitu ya. Tapi jangan sampai ketika jumpa ustaz atau kiai hanya minta foto. Nah, kadang-kadang kan biasanya kita jumpa kiai dulu ulama tuh salam minta doa. Kok sekarang selfie dulu. Ustaz, foto Ustaz. Agak kurang adab lah ya. Kebutuhan instastory lebih urgent daripada kebutuhan doa. Kebutuhan pengabulan doa gitu. Iya. Karena berbicara itu tentang keberkahan, Marida. Karena berkah ini mal. Karena kan hari ini kita bilang apa tuh berkah? Maka berkah kata para ulama, al-barakatu ziyaratul hasanah ataupun ziyaratul khair. Jadi berkah itu terus bertambahnya kebaikan. Makanya dengan sebab keberkahan guru, keberkahan orang yang mendoakan, maka itu juga akan bertambah kebaikan yang makin tambah dekat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita tahu dia amalan apa yang orang itu lakukan. Iya. Kan? Tapi ada tips Bang Rida. Apa tuh? Di dalam Quran itu kalau memang kita itu doa kita pengen cepat dikabulkan, langsung Allah yang merumuskan. Jadi di surah Al-Baqarah di juz kedua di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kan ketika ditanya apabila ada seorang hambaku kata Allah Subhanahu wa taala yang bertanya seberapa dekatkah antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa inni qarib, katakan sangat dekat. Nah, karena kalau udah dekat ini antara dekatnya kita dengan Allah itu ketika sujud. Nah, makanya sujud itulah disunahkan sebenarnya banyak-banyak berdoa ya, Ustaz. Nah, maka kelanjutannya adalah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah bilang di sini kalau kau ingin yang namanya berdoa, pasti akan aku kabulkan tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kau ikuti semua perintahku kata Allah. Nah, ibaratnya itu kalau kita ada maunya nih, kan sama orang tuh pandai-pandai lah, gayu, cek muka kan. Cek hati. Maka dengan Allah kita benarkan dulu ibadah kita mereka. Nah, udah benarkan, tidak cukup dengan ibadah, harus wal yu'minu bi. Harus percaya. Harus percaya, karena ada orang yang ibadah tapi tak percaya. Ya, betul ke tak aku ibadah? Benar ke tak ada nih kan? Habis ini dapat ke kosong, tidak ada feel dia. Makanya ritual. Ya, makanya Allah bilang langsung di ujung la'allahum yarshudun. Ini nih orang termasuk orang yang cerdas. Makanya orang yang berdoa itu orang yang cerdas, orang yang pintar sebenarnya. Nah, sehingga dengannya orang berdoa dengan dalam bahasa memperbaiki amal dia kepada Allah, maka juga Allah akan memperbaiki kehidupan dia sesuai daripada apa yang diinginkannya. Jadi itu tadi ya tentang doa, bagaimana ketika kita dekat dengan Allah dan posisi terdekat itu adalah sujud. Maka digunakan untuk banyak lama-lamakan. Tapi jangan terlalu lama juga kan. Iya, nanti tidur. Beda. Oke, dan juga ternyata
selain kita minta kepada Allah, juga kita harus menyembah Allah, harus taat lagi kepada Allah, ya kan? Jangan hanya sekedar minta. Ya, bukan hanya sekedar minta. Karena ya seperti logika kita mau mau mendapatkan sesuatu hal, kita berjuang juga, ya kan, sambil ikhtiar juga, ya Sebelum kan? dapat hak harus menunaikan kewajiban. Karena kewajiban hak itu satu kesatuan. Dan yang menarik adalah doa itu merupakan yang tadi ya, doa itu merupakan rezeki yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya betul, tidak semuanya orang bisa berdoa. Benar. Tidak semuanya orang Ada bisa berdoa. gratis, Bang Reda. Kadang kalau udah sekarat pun yang diingatnya dokter. Nah, betul. Ya kan? Kalau udah sekarat pun yang diingatnya dokter. Kalau udah Udah di ujung-ujung di kali ya. ujung sekali Allah. Baru ingat Allah. Tapi memang perlu digarisbawahi Bang Reda, karena doa ini adalah amal soleh. Nah, karena makanya dikatakan bahwasanya apabila ketika dulu itu Rasulullah pernah mengatakan, nanti di padang mahsyar semuanya akan bayar hutang, termasuk Allah. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau kami yang bayar hutang kami paham. Tapi kalau Allah, emang ada hutang apa sama kami? Nah, maka pada saat itu pun Allah juga bayar hutangnya. Kenapa? Ketika ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah dan belum sempat dikabulkan ketika di dunia, keburu meninggal dulu kan, maka Allah akan tunaikan daripada kewajiban Allah untuk mengabulkan doa tersebut berupa mengganti menjadi pahala. Maka ada orang di yaumil mizan tuh, ya Allah, aku perasaan tak pernah nengok, tak pernah lakukan ini, kenapa aku dapat ini? Karena ada doanya. Oh, jadi lebih untung ya, lebih worth it sebenarnya ya. Benar. Tapi yang jelas tidak ada ruginya ketika kita berdoa, mau dikabulkan sekarang, mau dikabulkan nanti, mau dikabulkan minta A, dikabulkannya Z. Tapi yang jelas berdoa itu merupakan sebuah rezeki terbaik dari Allah untuk kita sebagai hambanya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita insyaallah berakhir Ramadan asik pada hari ini insyaallah. Terima kasih kepada Ustadz Wendra, Ustadz Fahrul ya, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Salam buat keluarga di rumah. Saya Reda Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama menjelang waktu berbuka pemirsa semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi